Oke, selamat pagi para pendengar Askara Radio Streaming di mana aja. Dan sekarang minggu kedua. Kok minggu kedua sih? Sorry. 2 minggu setelah ngobrol apa 2 minggu yang lalu ya. Sekarang 2 minggu sudah berlalu dan kita ketemu lagi di ngobrol apa. Oke. Dan pastinya ngobrol apa aku nggak sendirian. Karena kalau sendirian ya sudah biasa sendiri. Jadi sekali-sekali berdua gitu loh. Oke, jadi kali ini ada Priska. Dia adalah salah satu apa ya? Penyiar Penyiar di Askara juga. Iya, betul. Ya, benar. Jadi nanti malam ceritanya dia siaran, tapi pagi ini kita culik dulu untuk siaran bareng kita, untuk ngobrol bareng kita. Nah, dia ini kebetulan segmennya dia adalah Musik Corner atau Betul. ngobrolin Tentang soal musik. Nah, sekarang kita culik di Ngobrol Apa. Ngobrol seru tentang apa aja. Betul kan? Ya, Ngobrol betul. seru tentang apa aja. Ya, itu dia. Itu jargon kita loh, Ya, Pris. betul. Harus diingat. Harus Kita diingat. kita satu payung loh ini di iya. Askara. Jangan sampai lupa loh. Sepertinya Music Corner juga harus punya jargon Oh nih, iya kayaknya ya. iya. Kita ngomong ke bosnya nanti yang ada duduk di pojok situ. Oke, jadi kita mau ngobrolin soal musik nih, Pris. Kebetulan kamu kan kamu pegang salah satu program kita di Askara juga ya. Betul. Kamu pegang program Musik Corner. Betul. Musik ini kan udah jadi salah satu kayak apa ya, bagian hidup di masyarakat, benar nggak sih? Setiap ada acara apa, jangan kan ada acara, mungkin kita sendiri mungkin yang menemenin kita tuh cuma Ada musik, betul. benar nggak sih? Kalau kamu sendiri musik apa sih yang kamu suka? Banyak sih. Ini kalau nggak ngomongin rohani ya. Kalau ngomongin rohani pasti ada beberapa lagu yang Oke. masuk. Cuman kalau nggak ngomongin rohani, musik yang paling ku suka itu adalah musik pertama K-pop dan kedua oke. itu R&B semodelan kayak Chris Brown kayak gitu-gitu. Oh gitu, itu jadi kamu suka model-model lagu yang seperti itu? Seperti itu. Dan kapan sih kamu biasanya dengerin musik biasanya? Biasanya kalau lagi kerja, terus lagi baca buku, Oke. terus kayak lagi gabut aja sendirian di rumah daripada kayak mendengar hal-hal lain gitu kan. Iya, mending dengerin musik. Oke, berarti emang musik adalah bagian dari hidupmu. Betul, karena kan pekerjaannya Di radio, Musik Corner juga. betul. Nggak jauh-jauh dari musik maksudnya. Betul, benar-benar. Jadi setiap hari kamu pasti dengerin musik, iya nggak sih? Pasti. Oke, terus by the way nih, kalau boleh tahu musik apa yang terakhir kamu dengar? Ayo. Semalam sih. Semalam apa tadi pagi atau kapan? Oh, kalau tadi pagi lagu rohani tentu saja. Waduh. Karena ibu bapak saya nih memang sepertinya Wow. Oke, lagu rohani tadi lagu pagi. rohani. Terus kalau semalam, cuman kalau dari pagi itu cuma denger ya, nggak menyimak. Beda. Oh iya. Cuman Waktu lagi siap-siap apa sambil sepintas dengerin. lewat aja. Tapi kalau yang didengerin waktu semalam tuh lagunya banyak sih semalam. Mungkin yang lagi hits buat teman-teman ya, biar kamu tahu lagu hits apa aja, dengerin Music Corner. Waduh. Karena Oke, benar. karena di situ kamu bisa tahu lagu-lagu baru, dan yang paling baru aku dengerin adalah lagunya BTS yang Life Goes On semalam sama BTS. Oh, iya. itu lagu baru. Ya, aku nggak tahu tapi. Kayaknya Oke. perlu mendengarkan Music Corner. Terus juga sama lagu yang paling terakhir yang akhirnya aku matiin sebelum tidur itu adalah lagunya EXO, Power. Dah, itu doang. Korea banget ya. Korea jadi. banget. Sepanjang malam playlistnya kayak Korea semua. Enggak nih. sih, kalau semalam itu kayak nyampur gitu. Oke. Kebetulan yang dua terakhir adalah lagu mereka. Kalau lagu-lagu ini kan tadi lagu manca nih. Kalau lagu Indonesia sendiri gimana? Lagu Indonesia lebih suka siapa ya? Kalau lagu, mohon maaf ya, kayak nggak cinta produk Indonesia. Loh. Enggak sih, cuman kurang begitu memperhatikan. Maksudnya Oke. kalau lagu-lagu yang enak sih banyak ya. Cuman kalau yang sampai nempel itu belum sih, belum yang sampai nempel gitu. Mungkin karena saking sering dengernya di radio, waktu kerja, atau muncul di playlist musik, itu baru dinyanyiin. Cuman kalau yang sampai nempel membekas di hati itu kayaknya Belum ada. Oke. Nah, tadi kan kamu suka K-pop nih, benar nggak? Di K-pop sendiri ini gimana nih, Pris? Kamu sendiri nih ya. Kamu ngefans di salah satu apa istilahnya? Idol gitu enggak, atau kamu random aja pokoknya suka yang berbau K-pop? Bisa dibilang kayak 90% tuh suka dan 10%-nya random. Jadi kayak 90%-nya suka. Siapa nih kira-kira? Ada 3 teman-teman kayaknya. 3? Iya, 3. Karena kenapa aku suka mereka? Pertama karena lagunya bagus ya kan. Terus liriknya tuh kayak bikin kita jadi makin Emang kamu ngerti? Kan sekarang internet kan bisa kita. Oke, nggak mau membantah saya. Oke, silakan lanjut. Jadi kalau aku sih 3 itu ada, yang pertama tuh EXO, yang paling pertama tuh EXO, yang kedua NCT, yang ketiga baru BTS.
NCT aku nggak tahu, kalau BTS aku tahu. Iya. EXO tahu nggak? Harus tahu. Enggak lah, nggak tahu aku. Aku tahu cuman di jagat Twitter doang Oke, itu. oke. Apa? EXO. Mungkin karena BTS sekarang lagi naik daun kali ya, jadi semua orang kayaknya tahu juga. BTS kayaknya udah lama aku tahu justru. Oh gitu. Aduh, Aku lebih tahu BTS duluan daripada EXO. EXO itu gara-gara sahabat Anda yang ramai banget di Twitter. Iya. Semua Semuanya tentang EXO di like, jadi timeline Twitterku itu isinya EXO sampai ini siapa, kayaknya aku nggak pernah nge-follow EXO, tapi udah isinya muncul EXO aja semua, gitu. Memang. Oke, nah ini kita lanjut lagi ya, ngomongin soal genre musik nih. Genre musik itu ada sekian banyak, mulai dari yang genre musik klasik, terus genre musik jazz, terus musik metal, death metal, sampai berkembang dengan neo soul dan lain-lain. Itu berkembangnya kan pesat banget, dan ada genre-genre baru yang bermunculan kan. Betul. Belakangan ini dah. Kalau kamu sendiri berpegang atau suka di salah satu genre ini enggak sih? Secara sadar atau enggak nih? Kalau secara sadar aku lebih suka R&B sih, kayak lagu-lagu yang tahu kan, lagu-lagu R&B kan banyak tuh modelnya. Cuman kalau ngomongin R&B yang aku suka adalah kayak lagu-lagunya Chris Brown yang nggak begitu cepat juga nggak begitu lambat. Kayak lagunya Bruno Mars contohnya itu kayak ini musiknya ya, bukan liriknya ya. Kayak Versace on the Floor itu kan liriknya enak ya, musiknya kan enak. Terus kalau misalnya Chris Brown sendiri yang kayak With You itu juga bagus menurut di telingaku ya. Kalau untuk ngomongin lirik sih ya, lirik lagu begitu sih kadang kurang berfaedah sih menurutku. Cuman liriknya kurang berfaedah tapi musiknya enak gitu. Jadi mending kamu dengerin ini aja, minus one-nya aja. Kita cari minus one-nya dengerin. Cuman beruntungnya sih aku kadang ada lagu R&B yang liriknya aku suka, lagunya enak itu ada. Terus tapi kan karena musiknya enak, otomatis mau nggak mau kita kayak nyanyi liriknya juga, ya kan. Terlepas tuh liriknya berfaedah atau tidak, gitu kan kadang kita kayak nyanyi. Benar nggak sih, kayak kamu nggak ada di posisi lagu Versace on the Floor, tapi ketika lagu itu muncul kamu langsung auto nyanyi, ya kan, kayak gitu. Modelnya tuh seperti itu. Nah kalau ini nih, kalau ngomongin soal musik tadi, kalau misalnya kita buka aplikasi musik nih ya, apapun deh, Spotify kah atau Apple Music dan lain-lain, biasanya nih kamu sering search berdasarkan namanya band itu, lirik berdasarkan title lagunya, atau berdasarkan genre, atau berdasarkan apa biasanya? Iya, lagu-lagunya, judul-judul lagu yang aku tahu sih gitu. Berarti berdasarkan judul biasanya. Oke. Kalau aku jujur lebih sering search lagu itu berdasarkan genre. Karena gitu. Biar lebih gampang gitu kan ya. Aku enggak sih, aku suka explore ini, explore musik gitulah. Jadi menemukan musik yang baru. Jadi kadang ya memang ada di playlistku musik yang memang aku suka, itu aku masukin di playlist. Tapi sehari-hari aku lebih sering dengerin musik itu yang random banget, bahkan aku nggak tahu bandnya. Jadi aku lebih suka kayak gitu sih. Itu memang tiap orang beda lah ya, nggak bisa disamain. Tapi ya sama, aku juga punya band favorit, juga punya. Apa itu? Kalau aku jujur lebih suka bisa ngefans banget itu sama musik-musiknya Paramore. Musik-musiknya kayak gitulah, Linkin Park. Jadi musik-musik yang agak sedikit keras gitu. Agak bilangnya sih bising mungkin ya. Ya menurut beberapa orang bising. Ya, cuman tapi menurutku kamu tidak gitu enggak kan. Gitu. Tapi bukan berarti aku menutup pintu untuk musik-musik atau genre yang lainnya gitu. Karena memang setiap genre, setiap penyanyi, setiap band itu unik semua. Dia punya lagu yang misalkan ini lagunya bagus nih, tapi lagu yang lain belum tentu aku suka juga. Iya, aku inget waktu dulu itu zaman ini Justin Bieber. Nah dulu dia awal-awal booming itu kan banyak banget yang ngebully dia kan. Iya betul. Banyak yang ngebully dia, padahal lagunya itu sebenarnya enak. Nah itu dia. Nah aku nggak tahu kenapa aku kalau sama personnya biasa aja sih sama Justin Biebernya. Tapi sama lagu-lagunya itu nggak semua juga. Beberapa lagunya memang aku suka. Gitu. Jadi kadang memang random banget kalau aku sih. Kalau aku. Jadi nggak terlalu. Cuman kalau ngomongin soal Paramore, terus band-band yang beraliran seperti itu, alternatif, terus metal, rock, itu aku suka banget. Memang ngefans gitu. Itu kalau dari aku sih sebenarnya. Karena kan musik itu lagi ya kayak makanan nggak sih, musik itu selera subjektif banget. Tiap orang bisa beda gitu. Terus ngomongin lagi soal musik nih. Kamu itu kalau misalkan kerja, kalau
baca buku, katakanlah kalau lagi produktif kan kamu tadi bilang bahwa kamu harus Dengerin. dengerin musik. Ah. Nah, berarti musik itu membawa dampak positif dong? Bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa tuh? Kenapa kok kamu misalkan kerja atau lagi produktif, kenapa harus banget ditemenin musik? Nggak tahu ya, kalau waktu ngomongin baca buku ya, misalnya aku lagi baca buku gitu, kalau sepi nggak tahu kenapa kayak susah masuk malahan. Jadi kayak aku harus berulang-ulang kali untuk ngebaca itu tulisan paragraf supaya tulisan itu benar-benar aku resapi. Tapi ketika aku dengerin musik, itu sekecil apapun ya pokoknya, maksudnya sepelan apapun, itu tuh kayak bisa aku paling baca dua kali dalam paragraf itu bisa langsung ngeh gitu maksudnya ini tulisan apa gitu. Bahkan ketika dulu inget banget waktu sekolah, temen-temen tuh yang kalau di kelas itu kan pasti ribut ya, dan mereka tuh nggak suka kayak keributan itu ketika mau ulangan kan pasti kayak berusaha untuk mengingatkan apa yang udah dipelajari. Nah pasti ada satu orang yang kayak marah, diem dong. Nah tapi ketika diem aku tuh yang bingung, kalau mereka diem aku yang nggak bisa masuk. Sedangkan kalau temanku rame, ini nggak cuma musik sih, pokoknya bising aja itu aku bisa langsung kayak berusaha untuk masuk gitu loh. Jadi kayak apa ya, nggak tahu ya kenapa bisa begitu. Banyak orang pengen ketenangan di kala mereka lagi konsentrasi, tapi kadang aku yang kayak nggak bisa gitu. Butuh ini ya, butuh sesuatu yang didengar. Betul. Dan salah satunya adalah apa tadi, musik. Ya benar. Sama sih, sama kayak aku. Bahkan kalau aku misalkan lagi bawa kendaraan nih, pasti aku dengerin musik. Kalau misalkan sendirian ya, kalau sendirian ya sama, walaupun ada temen juga kadang dengerin musik sih. Jadi misalkan lagi di jalan gitu, lagi naik motor atau naik mobil, itu pasti harus ada yang didengerin musik gitu. Sampai ada satu kejadian yang aku dengerin musik ini lagi naik motor, kenceng banget suara orang klakson pun aku nggak denger gitu. Sampai segitunya. Itu dampak negatif sih sebenarnya, negatif. Bener. Jangan sampai kayak gitu, karena kalau ketahuan bapak polisi bisa ditilang saya, karena kan memang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kan untung headset tuh kan kecil ya. Iya, jadi kan apalagi sekarang ada yang cuman diginiin doang, nggak ada ya, kabelnya. Oke. Nah ini ngobrol-ngobrol soal musik, aku lupa ingetin buat teman-teman nih. Buat kalian yang pengen dengerin musik corner atau pengen dengerin ngobrol apa, kalian bisa dengerin lewat website kita di ytwr.org atau download aplikasi kita nih. Ada mana nih? Ini Askara Radio Streaming namanya. Betul banget. Oke, dan untuk podcast ini kita akan siarkan juga siaran ulangnya, dan secara visual juga akan kita siarkan di YouTube kita di Disciples Media setiap hari Selasa jam 6 sore. Betul banget. Gitu. Oke, sekedar mengingatkan aja. Jadi buat kalian yang pengen request something atau pengen tanya nanti sesuatu, langsung ke Priska. Atau hari ini juga bisa kalian pengen join lewat chatboxnya kita. Silahkan, kita pasti akan merespon sebisa kita. Oke, kita lanjut lagi, Pris. Ngomongin soal dampak positif dari musik tadi itu. Misalkan kita lagi galau, kita lagi sendiri, kita lagi apa ya, pokoknya kita lagi, istilahnya anak sekarang itu me time gitu. Itu biasanya ada musiknya nggak sih? Iya sih, kalau galau malah aku enggak. Kalau galau misalnya kalau lagi sedih gitu enggak. Terus kalau sedih aku mah milih tidur ya kan. Oh, milih tidur. Tidur nggak pakai musik? Nggak. Aku berusaha dari kecil sampai gede musik nggak ada waktu tidur, karena kan ngeganggu ya, bikin tidur kita jadi nggak berkualitas. Sudah gitu. Sedikit jadi tidak berkualitas kalau dengerin musik. Gitu. Ya. Kalau lagi mungkin dalam 24 jam juga nggak 24 jam terus sih yang aku dengerin musik itu, enggak, cuman ya mungkin beberapa jam dengerin sih. Oke. Berarti memang dampaknya ada ya, dampak yang didapat dari musik gitu. Betul. Kadang kalau aku tadi ngomongin soal musik yang random, kadang aku dengerinnya kan nih random nih. Liriknya kadang nggak tahu ini lagu apa ya, bagus nih. Terus aku lihat liriknya, kayak gini. Ya sudahlah ya. Itu sebagai selingan doang. Biasanya kalau misalkan katakanlah liriknya tidak berfaedah gitu, berfaedah ya bilangnya. Aku nikmatin musiknya aja. Kan sering tuh soalnya musik-musik juga yang musiknya enak tapi liriknya kurang mantap gitu, kurang tepat. Atau sebaliknya, liriknya bagus tapi musiknya menurut telinga kita, menurut perspektif kita kurang mantap, kayak kurang bagus gitu lah. Bukan kurang bagus, tapi pada saat itu suasananya tidak mendukung untuk betul. Atau mungkin nggak termasuk selera kita juga. Iya, karena bukan selera juga, tapi karena liriknya bagus jadi kita tetap dengerin aja gitu. Jadi memang musik itu sangat apa ya,
berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Betul. Setuju ya? Kalau aku sih setuju banget. Oke. Oke, jadi itu aku sama Priska ngomongin soal musik dan dampak positif dari musik, dan Priska juga udah share beberapa hal soal band-band atau genre yang dia suka. Nah, ini Pris, tadi kan kita ngomongin ini contoh artis, penyanyi, songwriter yang inspiratif. Siapa? Kalau songwriter Ada nggak? sih Ada pastinya. kalau songwriter sih ada, cuman mungkin nggak yang sampai aku kagumin yang gimana gitu ya. Mungkin karena di dalam grup yang aku suka itu dia adalah perannya penulis lagu, mungkin sebatas itu aja sih, maksudnya Oke, bukan yang paham. sampai dia berdiri sendiri terus aku suka gitu, enggak Oh gitu. iya, iya, Cuman karena dia posisinya adalah penulis lagu jadi aku suka. Kayak misalnya teman-teman dengerin lagu, ini ngomongin yang aku suka ya. Oke, iya, silakan. Kayak misalnya kamu dengerin lagu dari yang paling baru deh, kayak yang tadi yang bilang BTS Life Goes On, itu kan penulisnya adalah RM, Rap Monster, juga J-Hope sama beberapa teman lainnya. Oke. Ya kan. Nah, 3 orang yang aku sebutin ini adalah member dari BTS sendiri. Jadi kayak mungkin lagu-lagunya di Life Goes On ini liriknya bagus, dan jadi aku kayak respect juga sama penulis lagunya gitu. Oh gitu. Oke, itu tadi dari Priska. Nah, kita sekarang sudah sampai di ini Pris. 30 menit pertama nih. Oke, jadi kita akan lanjutin lagi di segmen berikutnya. Kita tunggu aja beberapa menit ke depan kita akan ketemu lagi, jadi jangan kemana-mana. Ingat, kalau kalian punya request something atau pingin tanya sesuatu, boleh banget, tulis di chatbox yang ada di aplikasi atau yang ada di website kita. Oke, sampai ketemu di segmen kedua.